saudara-saudaraku dalam nama Yesus Kristus. Ya, senang rasanya kita dapat bersama-sama lagi pada saat ini mendengarkan video atau mendengarkan melalui audio pada saat ini. Ya, saya harapkan bahwa kita sama-sama mendengarkan pekabaran pada saat ini sampai selesai. Ya, jangan sampai apa yang saya sampaikan nanti terpotong. Ya, sehingga nanti teman-teman atau saudara-saudara yang berada di manapun saja yang sedang mendengarkan rekaman ini tidak salah menafsirkan atau tidak salah mendengarkan. Pada saat ini, sesuai dengan judul yang telah saya buat, pekabaran firman Tuhan pada saat ini adalah hari Sabat adalah hari kebaktian. Apakah masih? Sebelum saya akan membahas mengenai hari Sabat ini, saya meminta kita semua untuk berdoa dan saya akan memimpin pada saat ini untuk berdoa. Bapa surga, Bapa yang baik, terima kasih oleh karena Engkau telah menyertai kami, menyertai hamba, sehingga hamba dapat menyampaikan firman Tuhan pada saat ini mengenai hari Sabat. Apakah hari Sabat masih hari kebaktian, hari yang telah Engkau khususkan atau tidak? Kami serahkan kehidupan kami dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, kalau misalnya kita melihat bagaimana video dalam sebelumnya, video dalam channel saya sebelumnya, maka kita akan mendapati bahwa hari pertama atau hari Minggu yang beberapa ayat mendukung untuk hari kebaktian ternyata bukanlah mengenai hari kebaktian yang dikhususkan, melainkan pada saat itu mereka mengadakan hal yang berbeda, satu hari yang dikhususkan maksud saya. Dan pada saat ini kita akan membahas mengenai sebuah hari yang sudah Tuhan tetapkan dari awal dunia. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita dalam Kejadian pasal yang pertama dan juga pasal yang kedua sampai ayat yang ketujuh. Kalau misalnya kita melihat bagaimana dari cerita Kejadian pasal yang pertama sampai yang kedua ayat yang ketujuh, maka kita akan mendapati bahwa Tuhan menciptakan dunia ini. Tuhan menciptakan dunia ini. Pada hari pertama Tuhan menciptakan terang. Setelah terang, Tuhan menciptakan cakrawala atau yang disebut juga adalah langit. Setelah itu Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan dari daratan pada hari yang ketiga. Dan setelah itu hari yang keempat Tuhan menciptakan benda-benda penerang. Ya, kalau misalnya kita pahami adalah sekarang seperti bulan, juga seperti matahari. Setelah itu Tuhan menciptakan juga pada hari yang ke-5 adalah binatang di udara yang berada di langit dan juga binatang-binatang yang berada di air atau ikan-ikan di laut dan semacam. Setelah itu Tuhan menciptakan hewan-hewan juga manusia. Diciptakan manusia adalah laki-laki dan perempuan. Demikian juga hewan-hewan. Tuhan menciptakan jantan juga begitu. Dan pada hari yang ketujuh agak sedikit berbeda. Kalau misalnya kita melihat dalam Kejadian pasal yang kedua, ayat yang kedua dan juga yang ketiga, ya, coba saudara-saudara membaca ayatnya. Dikatakan adalah lalu
Ketika Allah pada 7 tahun selesaikan pekerjaan yang berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah buatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguruskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Saudaraku, dalam nama Yesus Kristus, kita sama-sama untuk memahami ayat ini, kita memakai Alkitab yang sama, yaitu dari terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia. Supaya apa yang saya bacakan, itu adalah sama dengan yang saudara dengar. Kalau misalnya kita melihat dalam ayat yang ke-2 dan 3, di situ dituliskan adalah bahwa Tuhan menyelesaikan pekerjaannya dan pada hari yang ketujuh Tuhan berhenti. Kata berhenti dalam bahasa Ibrani, ya, saudara bisa cek di manapun saudara dapatkan Alkitab bahasa Ibrani, maka kata berhenti memiliki bahasa Ibrani adalah sabat, dari akar kata sabat yang berarti berhenti. Oke. Kata berhenti adalah sabat. Tuhan berhenti dari segala pekerjaan. Pada hari yang ketujuh, Tuhan berhenti. Tuhan sabat dari segala pekerjaan. Bukan hanya berhenti, tetapi Tuhan memberkati dan menguduskan hari Sabat, hari berhenti itu. Jadi dari apa yang telah kita baca, maka kita akan mendapatkan hasil dari bacaan kita adalah hari Sabat adalah hari yang Tuhan khususkan untuk berhenti, berbeda dengan 6 hari penciptaan sebelumnya. Ini adalah hari yang kudus, karena Tuhan yang menguduskan. Kata kudus memiliki pemahaman adalah diasingkan, yang berarti hari Sabat, hari yang ketujuh adalah hari yang asing, yang memiliki pemahaman khusus, berbeda daripada hari yang lain. Kemudian, kalau misalnya kita melihat, ya, kita memikirkan lagi tentang judul pembahasan pada saat ini, maka kita akan melihat rentetan sejarah, rentetan peristiwa-peristiwa yang telah terjadi. Mari kita baca Alkitab kita yang terdapat di dalam Keluaran pasal yang ke-20. Kita sama-sama membaca Alkitab kita di dalam Keluaran pasal yang ke-20. Saudaraku, dalam nama Yesus Kristus, kalau misalnya kita melihat ayat yang kedua, Tuhan berbicara bahwa Tuhan adalah pencipta. Tuhan adalah yang membawa keluar dari tanah Mesir dan tempat perbudakan. Yang berbicara adalah Tuhan. Oke. Kita sama-sama memahami dulu bahwa ke-10 firman atau ke-10 perintah ini yang berbicara adalah Tuhan. Yang menuliskan di 2 loh batu juga adalah Tuhan sendiri. Sudah barang tentu ini adalah perkataan yang sangat penting daripada Tuhan. Kalau misalnya kita melihat dari ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-17, maka itu adalah 10 perintah Tuhan atau 10 firman Tuhan. Setelah kita membacanya, kita akan memahami bahwa ada 4 hukum kasih kepada Tuhan dan 6 hukum kasih kepada manusia. Tetapi saya ingin kita sama-sama memfokuskan
sesuai dengan pembahasan kita pada saat ini adalah hari kebaktian. Hari Sabat apakah masuk? Kita baca di dalam Keluaran 20 ayat yang ke-8. Oke, kita sama-sama baca. Ya, kita di Alkitab kita masing-masing. Saya akan juga memunculkannya di sini. Dikatakan di situ adalah ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Ya saudaraku, dalam nama Yesus Kristus ada suatu hal yang penting mengenai kata mengingat. Kalau misalnya Tuhan suruh untuk mengingat, berarti sudah barang tentu ada kata dalam tanda petik lupa. Bangsa Israel pada saat itu lupa bahwa Tuhan memiliki hari yang dikhususkan atau hari yang kudus. Sehingga mereka tidak berbakti pada hari Sabat. Mereka tidak memahami. Mereka lupa bahwa ada satu hari yang Tuhan sudah asingkan khusus. Kalau misalnya kita melihat di situ, Tuhan suruh untuk mengingat dan juga Tuhan suruh untuk dilakukan. Siapa yang melakukannya? Ya, kalau misalnya kita membacanya di ayat yang ke-7, dikatakan di situ bahwa engkau, kemudian anakmu laki-laki, anakmu perempuan, hambamu laki-laki, hambamu perempuan, orang asing serta hewan di tempat kediaman. Kenapa? Kenapa harus berhenti? Kembali lagi ke penciptaan. Di ayat yang ke-11 kita lihat di situ adalah 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi. 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan mengudus. Satu hal yang harus kita pahami di sini adalah bahwa penciptaan Tuhan khususkan satu hari. 2000 tahun kemudian Tuhan berikan lagi firman kepada Musa untuk diingat oleh bangsa Israel bahwa hari Sabat masih berlaku. Setelah itu, apakah masih berlaku di kisah-kisah selanjutnya? Coba kita buka dalam Alkitab kita di dalam Yehezkiel 20 ayat 19 sampai yang ke-20. Kalau misalnya kita melihat dalam Yehezkiel 20 ayat 19 dan 20, itu perikopnya berjudul kasih dan hukuman Allah dalam sejarah Israel. Kasih dan hukuman Allah dalam sejarah Israel. Kita fokuskan dahulu di Yehezkiel 20 ayat 19 dan 20. Di situ dikatakan bahwa akulah Tuhan Allahmu yang hidup. Hiduplah menurut ketetapan-ketetapanku dan lakukanlah peraturanku dengan setia. Kuduskanlah hari-hari Sabatku, hingga itu menjadi peringatan di antara kamu, supaya orang mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah. Ya, kalau misalnya kita melihat bagaimana kisah dari Adam dan Hawa, itu adalah saat di mana seluruh manusia menguduskan hari Sabat, berbakti pada hari Sabat. Kalau misalnya dalam Keluaran 20 ayat yang ke-8 sampai yang ke-11, maka kita akan melihat bahwa Tuhan mengkhususkan kepada umat Tuhan bahwa kalau misalnya mereka adalah umat pilihan Tuhan, lakukanlah 10 firman dan jangan lupa hari Sabat. Setelah itu Tuhan juga memberikan kepada bangsa Israel peraturan yang tetap supaya umat Tuhan
orang Israel memelihara atau menguduskan hari Sabat, karena itu adalah peringatan antara Tuhan dan orang Israel. Kenapa orang Israel menurutinya? Karena mereka adalah umat Tuhan. Tuhan tidak memilih umat atau bangsa lain pada waktu itu menjadi milik pusakanya atau menjadi umat pilihan Tuhan. Tetapi bangsa Israel Tuhan khususkan supaya mereka menjadi umat pilihan Tuhan. Mengingat hari Sabat adalah tugas daripada umat Tuhan. Pertanyaannya adalah, apakah Yesus yang adalah Tuhan dan juga Juru Selamat, juga manusia, menguduskan atau berbakti pada hari Sabat? Kita buka Alkitab kita yang terdapat di dalam Lukas 4 ayat yang ke-16. Lukas 4 ayat yang ke-16. Saya akan bacakan di sini. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat. Ia lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Satu hal yang ingin saya tekankan pada saat ini adalah pada waktu itu Yesus pergi ke kampung halamannya. Kalau misalnya kita melihat di ayat ini dikatakan bahwa Yesus pergi ke kampung halamannya. Dan ada sebuah kata yang ingin saya sampaikan di sini adalah kata menurut kebiasaan. Kalau misalnya menurut kebiasaan, sudah barang tentu Yesus sudah terbiasa. Yesus sudah berbakti atau pergi ke gereja, kalau misalnya dikatakan pada Saul, pergi ke rumah ibadat setiap hari Sabat. Sudah barang tentu dalam masa umur Yesus yang 33,5 tahun, Yesus pergi berbakti pada hari Sabat. Berapa Sabat yang Yesus lakukan? Atau berapa Sabat yang Yesus ikuti untuk berbakti? Ya, kira-kira kalau misalnya kita menjumlahkan, dalam 1 tahun ada 52 Sabat, maka Yesus pergi sebanyak 1.700 kali. Yesus kebiasaannya dalam 33,5 tahun umur hidupnya, dia pergi ke rumah ibadat. Dan apakah pada zaman Rasul sudah berubah ketetapan itu karena Yesus telah bangkit pada hari yang pertama atau hari Minggu? Ternyata kalau misalnya kita melihat di dalam Kisah pasal yang ke-13 ayat ke-14, kita sama-sama baca Alkitab kita. Kisah 13 ayat yang ke-14. Dari Perga mereka melanjutkan perjalanan mereka, lalu tiba di Antioquia di Pisidia. Pada hari Sabat mereka pergi ke rumah ibadat lalu duduk di situ. Saudaraku dalam nama Yesus Kristus, ternyata Paulus dan kawan-kawannya juga masih beribadah pada hari yang ke-7 atau hari Sabat. Yesus masih datang ke rumah. Dan kalau misalnya kita melihat di situ adalah bagaimana kisah daripada Paulus memberitakan juga tentang Yesus Kristus, sama seperti kota-kota yang lain. Saudara bisa melihat dengan jelas kalau misalnya setelah menonton video ini, saudara bisa melihat kembali bagaimana perikop. Bukan hanya di Kisah pasal yang ke-13 ayat yang ke-14. Kita baca di dalam Kisah Para Rasul 17 ayat yang kedua.
Kisah Para Rasul yang pasal yang ke-17 ayat yang kedua. Kalau misalnya kita melihat seperti biasa, Paulus masuk ke rumah ibadat itu 3 hari Sabat berturut-turut, ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Saudaraku, dalam nama Yesus Kristus, perlu kita pahami bahwa Paulus pergi ke rumah ibadat. Paulus melakukan perbaktian pada hari Sabat 3 kali berturut-turut. Di mana? Di Tesalonika. Yang berarti hari Sabat masih berlaku. Selanjutnya, Kisah 18 ayat yang keempat. Ini adalah kisah di Korintus. Saya akan bacakan. Dan setiap hari Sabat, Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Kita pahami di sini adalah bahwa setiap hari Sabat, yang berarti Paulus berada di Korintus, tidak pernah bolong, tidak pernah dia absen sekalipun sewaktu di Korintus untuk pergi ke rumah ibadat. Dari sini kita pahami adalah bahwa Tuhan menciptakan langit dan bumi. 6 hari lamanya dia bekerja, dan pada hari yang ke-7 Tuhan berhenti. Tuhan menguduskan hari Sabat. Tuhan menguduskan hari yang ke-7. Dan akhirnya pada saat di padang gurun, di Gunung Sinai, dalam perjalanan daripada orang Israel menuju tanah Kanaan, Tuhan masih melanjutkan akan firman-Nya tersebut. Hari Sabat masih berlaku. Dan akhirnya pada zaman Yehezkiel, Tuhan juga masih memberitahu kepada umat Tuhan, yaitu bangsa Israel, supaya mereka mengingat hari Sabat adalah peringatan akan tanda sebagai umat Tuhan. Dan akhirnya Yesus pun juga beribadah pada hari Sabat. Bukan hanya itu, para rasul, Paulus, seorang yang disebut Kristen, dia beribadah, dia berbakti pada hari Sabat. Apakah hari Sabat masih berlaku? Sampai saat ini, kalau misalnya kita melihat bagaimana kisah-kisah dalam Alkitab, maka kita akan memahami adalah bahwa Tuhan masih memerintahkan kepada kita, umat Tuhan Kristen, supaya beribadah atau berbakti pada hari Sabat. Demikianlah yang saya sampaikan. Dan pada saat pertemuan berikutnya, saya akan membahas mengenai hari Sabat sudah tidak berlaku lagi. Apakah benar? Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian, adalah harapan dan doa saya.